di negara kita. Apa yang tidak ada dari segi kemaksiatan, semuanya ada, boro. Dari segi kemaksiatan di mana-mana, bertubi-tubi kemaksiatan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bercampur aduk antar laki-laki dengan perempuan di tempat lain. Adanya suatu korupsi di mana-mana. Adanya peneroran para kekasih-kekasih Allah di mana-mana. Adanya suudzon terhadap rumah Allah di mana-mana. Adanya suudzon terhadap majelis taklim di mana-mana. Nah, itu semuanya kan alat untuk mengundang rahmat. Lah kok ditutup? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tampaknya suatu kerusakan baik di daratan ataupun di lautan itu sebab karena tangan-tangan jahil dari mereka. Allah sengaja menghancurkan supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bukan menjauhi Allah. Tujuan Allah Ta'ala mendatangkan ini dan itu daripada musibah, bahkan penyakit yang saat ini nggak tahu kapan tuntas. Itu tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya dia kembali kepada Allah. Apa arti la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah, kalau bukan lebih mencintai mushola, lebih mencintai masjid, lebih mencintai majelis taklim, lebih mencintai majelis zikir. Teruskan, tambah besar nanti akibatnya. Ini rumah Allah, ini hak milik mutlak Allah yang telah menciptakan virus corona. Dan obatnya virus corona ada di tangan Allah, bukan di tangan dokter atau di tangan apotek. Di tangan Allah, karena virus yang menciptakan Allah dan obatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menjauhkan manusia dari virus corona sebab istiqomah jamaah. Demi Allah bisa. Allah Ta'ala bisa menjauhkan dari virus corona sebab istiqomah, nggak pernah batal dari air wudhu. Allah Ta'ala bisa. Tapi Allah Ta'ala mampu memasukkan virus corona walaupun melalui telinga, walaupun melalui embun-embun kepala, walaupun melalui daripada ujung-ujung daripada kuku, bahkan dari alat belakang, Allah Ta'ala mampu. Oleh sebab itu, mari kita usahakan sekuat tenaga untuk kembali kepada Allah Subhanahu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cerita. Di daerah Irak ada kejadian 700 zina satu malam. Bayangkan orang, zaman dahulu sudah terjadi, zaman sekarang wallahu a'lam, apalagi sudah nggak kelihatan. Pakai masker nggak tahu siapa yang digonceng. Pakai masker masuk ke hotel, siapa itu? Wallahu a'lam. Nggak kelihatan siapa yang digonceng dan siapa yang menggonceng. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah. 700 zina satu malam. Datang malaikat untuk mengguling itu daerah. Ngertos guling? Itu bu, seperti nasi ditumplek bu. Sak pasare, sak laute, sak rumai kewape ditumplek. Datang malaikat. Datang setelahnya malaikat turun ke bumi. Di pertengahan jalan bertemu antar malaikat dengan malaikat. Satunya, kamu tugasnya apa? Saya punya tugas untuk mengguling daripada ini daerah. Tapi uniknya tugasnya dicabut oleh Allah. Apa penyebabnya? Ditanyakan oleh malaikat sebelah. Iya, tahu penyebabnya kenapa? Di malam itu ada 700 azan di masjid dan musola. Sudah jelas. Dari rumah Allah Ta'ala semua akan selesai, akan sukses. Dari rumah Allah semuanya akan sukses dan akan selesai.
700 perzinaan yang mungkin akan mendatangkan bala dan musibah dicabut oleh Allah Ta'ala hanya sebab 700 adzan. Bagaimana kalau 700 masjid itu ada majelis taklimnya? Bagaimana 700 masjid ada majelis zikirnya? Bagaimana 700 masjid itu ada program berjamaahnya? Allahu Akbar. Bagaimana keadaan daerah kalau di dalamnya ada majelis taklimnya, ada azan dikumandangkannya, ada berbondong-bondong solat berjamaah? Subhanallah, niscaya keberkahan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan negara kita dijauhkan dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin.